Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marwan Aziz Mutakin dengan NIM 230600057. Kelas A4, Prodi PGSD Angkatan 2023. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Kurikulum Pembelajaran. Dosen pengampu Ibu Dr. Novi Widyastuti, MPD. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas tentang motivasi belajar. Judulnya yaitu hadiah atau hati. Menerapkan teori motivasi dalam kehidupan sehari-hari anak di sekolah dan di rumah. Nah, tujuan video edukatif ini yaitu untuk menjelaskan konsep memahami pengertian motivasi belajar menurut teori psikologi pendidikan modern. Yang kedua, menunjukkan penerapan mengimplementasikan teori motivasi dalam konteks keluarga dan sekolah secara praktis. Yang ketiga, menginspirasi aksi memberdayakan guru dan orang tua untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak. Nah, selanjutnya membuka wawasan tentang motivasi belajar. Nah, di sini ada pertanyaan. Pertanyaannya yaitu, pernahkah ibu bapak melihat anak yang mau belajar hanya jika dijanjikan hadiah? Ketika tidak ada hadiah, semangatnya hilang begitu saja. Nah, pertanyaan ini penting. Yuk kita bahas bagaimana cara membuat anak belajar karena ingin, bukan karena disuruh. Ini adalah inti dari pemahaman motivasi belajar yang sesungguhnya, menciptakan dorongan dari dalam diri anak yang berkelanjutan dan autentik. Nah, di sini ada teori motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Dalam psikologi pendidikan, motivasi adalah tenaga penggerak dalam diri peserta didik yang menimbulkan kegiatan belajar. Menurut Becci dan Nerian, tahun 1985, ada dua jenis motivasi yang berbeda. Yang pertama itu motivasi intrinsik, yang dimana dorongan dari dalam diri untuk belajar karena minat, rasa ingin tahu, atau kepuasan pribadi. Jenis motivasi ini paling tahan lama dan berkelanjutan. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Nah, di sini dorongan dari luar, seperti hadiah, nilai, atau pujian. Motivasi ini bersifat sementara dan bergantungnya pada faktor eksternal. Nah, dalam psikologi pendidikan, motivasi adalah tenaga penggerak dalam diri peserta didik yang menimbulkan kegiatan belajar. Namun, tidak semua motivasi sama kuatnya. Ada motivasi yang datang dalam diri anak, dan itulah yang paling tahan lama. Nah, yang selanjutnya, membangun motivasi di sekolah. Guru memiliki peran krusial dalam membangun motivasi intrinsik siswa. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, guru dapat menimbulkan rasa ingin tahu dan kepercayaan diri anak. Yang pertama, berikan kebebasan memilih. Anak akan lebih bisa memilih tugas sesuai minat mereka untuk meningkatkan keterlibatan. Yang kedua, memberikan umpan balik positif, yang dimana fokusnya itu pada usaha dan proses, bukan hanya angka atau hasil akhir. Yang ketiga, relevansi nyata. Nah, di sini kaitannya pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa untuk meningkatkan makna belajar. Guru dapat membangun motivasi intrinsik dengan menumbuhkan rasa ingin tahu siswa, memberikan kebebasan belajar, dan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Nah, yang selanjutnya, menumbuhkan motivasi di rumah. Orang tua adalah pendidik pertama anak. Ketika orang tua menunjukkan antusiasme dan memberikan dukungan emosional, anak merasa dihargai dan belajar menjadi sesuatu yang menyenangkan, bukan beban. Nah, penerapannya itu yang pertama, pujian untuk usaha, apresiasi kerja keras dan dedikasi anak, bukan hanya hasil sempurna. Yang kedua, belajar bersama keluarga. Jadikan belajar bagian dari kegiatan keluarga yang menyenangkan dan bermakna. Yang ketiga, teladan orang tua. Tunjukkan semangat belajar Anda sendiri sebagai inspirasi bagi anak. Ketika orang tua menunjukkan antusiasme dan memberi dukungan emosional, anak merasa dihargai dan belajar menjadi sesuatu yang menyenangkan. Nah, selanjutnya, perbandingan dua pendekatan motivasi. Motivasi ekstrinsik bisa membantu di awal, tetapi motivasi intrinsik yang membuat anak bertahan jangka panjang. Mari kita lihat perbedaannya melalui dua contoh nyata. Anak A, motivasi ekstrinsik, yaitu belajar hanya jika dijanjikan hadiah. Semangatnya hilang tanpa insentif, prestasi tidak konsisten, mudah menyerah saat menghadapi kesulitan. Nah, anak B, motivasi intrinsik, belajar karena ingin tahu dan tertarik, semangat berkelanjutan dan stabil, prestasi konsisten dan meningkat, lebih tangguh menghadapi tantangan. Motivasi ekstrinsik bisa membantu di awal, tetapi motivasi intrinsiklah yang membuat anak bertahan jangka panjang. Nah, di slide penghujung ini ada pesan inspiratif dan kesimpulan. Hadiah bisa memicu semangat sementara, tetapi dukungan dan pemahaman menumbuhkan semangat selamanya. Kesimpulannya, motivasi bukan sekedar dorongan dari luar,
Motivasi sejati berasal dari dalam diri anak, bukan dari insentif eksternal semata. Yang kedua, peran orang tua dan guru keduanya memiliki tanggung jawab penting dalam menumbuhkan motivasi intrinsik anak. Yang ketiga, ciptakan lingkungan belajar positif. Lingkungan yang mendukung rasa ingin tahu dan percaya diri adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Nah, ini dia slide terakhir, referensi dan sumber ilmiah. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman mendalam tentang motivasi belajar membantu pendidik dan orang tua menciptakan strategi yang lebih efektif untuk mendukung perkembangan akademik dan personal anak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.